Jejak akulturasi budaya Nusantara dengan Tionghoa tak lepas dari kehadiran masyarakat asal negeri Tiongkok ke Indonesia. Sekitar abad ke-5 Masehi, etnis Tionghoa datang ke berbagai daerah di Nusantara. Dengan tujuan utama berdagang, mereka pun mulai melakukan interaksi dengan masyarakat pribumi. Tak heran jika saat ini banyak identitas Nusantara dan Tiongkok yang saling berasimilasi, mulai dari budaya, adat istiadat, hingga kuliner. Percampuran budaya Jawa dan Tionghoa dalam berbagai aktivitas sudah terjadi sejak lebih dari 7 abad lalu. Berbagai peninggalan sejarah terdapat di kota-kota, wilayah pantai utara Jawa, hingga pesisir Jawa bagian selatan. Tim Medcom.id akan mengajak Anda menyusuri satu persatu jejak peninggalan para leluhur Tionghoa di Indonesia. Saksikan perjalanan kami mengarungi ratusan kilometer mencari jejak Tionghoa di tanah Jawa dalam ekspedisi Imlek Medcom.id. Perjalanan ekspedisi Imlek dimulai dari Jakarta. Di wilayah ini, simbol-simbol Tionghoa bisa dilihat di kawasan Petak 9, Glodok, Jakarta Barat. Beragam aktivitas masyarakat peranakan sangat terasa, mulai dari sembahyang hingga kegiatan perdagangan yang dikenal menjadi unggulan etnis tersebut. Berbicara mengenai pecinan, salah satu ikon yang paling kuat adalah keberadaan kelenteng. Nah, ini merupakan kelenteng pertama yang kami datangi dan telah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Kelenteng yang juga dikenal dengan nama Wihara Dharma Bakti ini berdiri sejak lebih dari 4 abad yang lalu dan merupakan salah satu kelenteng tertua di Jakarta. Kelenteng ini pernah mengalami 2 kali pergantian nama, mulai dari Kuan Im Teng hingga Im Tek Li. Di usianya yang menginjak ratusan tahun, tidak heran tempat ini selalu ramai dikunjungi, baik untuk ibadah maupun wisata. Pembangunan kelenteng sendiri hampir sama dengan masuknya budaya peranakan ke Indonesia. Pada abad ke-17, Belanda menempatkan seluruh etnis Tionghoa di kawasan ini dengan tujuan memudahkan pengawasan. Jelang Imlek, biasanya kelenteng Dharma Bakti dipadati oleh jemaat yang datang. Mereka melakukan sembahyang guna mendapatkan keberkahan di tahun yang baru. Kelenteng Jindeyuan atau Wihara Dharma Bakti merupakan salah satu tempat peribadatan yang paling banyak dikunjungi etnis Tionghoa menjelang perayaan Imlek. Setiap tahunnya, tidak kurang dari 8.000 jemaah berkunjung ke kelenteng ini untuk beribadah jelang pergantian tahun tersebut. Sementara di hari lain, sekitar 100 orang datang untuk berdoa dengan menyalakan hio dan menuangkan minyak sebagai bentuk rasa syukur atas kehidupan yang telah diberikan. Tak jauh dari kelenteng Dharma Bakti terdapat Pasar Petak 9. Disinilah pusat pernak-pernik khas Imlek dijual. Meski letaknya terkesan sempit, namun pasar ini selalu dipadati ratusan pengunjung setiap hari. Selain Jakarta, jejak kebudayaan Tionghoa juga tercetak di kota lain di Pulau Jawa. Untuk itu, ikuti terus penelusuran kami dalam ekspedisi Imlek di kota-kota berikutnya. Peninggalan Tionghoa juga banyak terdapat di wilayah pesisir pantai utara Jawa. Dulunya, jalur-jalur laut ini merupakan rute favorit masyarakat Tiongkok yang akan berdagang ke Indonesia. Dari Jakarta, kita telah sampai di Tegal, Jawa Tengah. Ini merupakan salah satu kota di pesisir pantai utara Laut Jawa yang turut menyimpan sejarah kebudayaan Tionghoa.
Lantas, bagaimana masyarakat di wilayah yang berjuluk Kota Bahari ini menjaga budaya peranakan yang telah ada sejak ratusan tahun lalu? Berikut liputannya. Salah satu tanda kehadiran etnis Tionghoa di Kota Tegal ada pada kelenteng Tek Hai Kiong. Tuan rumah di kelenteng ini adalah Tek Hai Cincin yang diartikan sebagai seorang insan yang telah mencapai ketuhanan dan kebajikan seluas lautan. Berdiri di area seluas 4.500 meter persegi, kelenteng ini menjadi salah satu pusat peribadatan etnis Tionghoa di wilayah tersebut. Meski berusia lebih dari 300 tahun, arsitektur dan berbagai ornamen kelenteng ini tidak banyak berubah. Salah satunya, pintu utama kelenteng dengan ukiran bergambar dewa yang belum pernah diganti sejak kelenteng ini berdiri. Hai Kiong itu diambil dari nama dewa pujaan utama. Jadi kelenteng ini dulu dibuat untuk didedikasikan guna menghormati seorang tokoh yang bernama Tek Hai Cincin. Nah, Kiong itu secara harafiah berarti istana. Jadi kita kelenteng ini istana untuk menghormati kepada dewa yang bernama Tek Hai Cincin. Di Tek Hai Cincin yang bernama asli Kwelakwa dulu pernah hidup di Tegal, dan kita semua percaya bahwa tokoh yang bernama Tek Hai Cincin ini mencapai moksa, mencapai tingkat kedewaan di lautan Tegal. Maka Tegal dianggap sebagai pusat dari pemujaan dewa Tek Hai Cincin. Pemujaan kepada Tek Hai Cincin, kelenteng-kelentengnya itu berada di sepanjang Pantura. Sepanjang Pantura, ya. Kota-kotanya berapa? Dari mulai Jakarta, Indramayu, Cirebon, Tegal sendiri, kemudian Pekalongan dan Semarang. Tapi di sini pusatnya. Nah, dipusatkan pemujaannya di Tegal. Selain kelenteng Tek Hai Kiong, jejak peninggalan Tionghoa di Tegal juga terlihat pada kuliner. Di kota inilah terdapat industri pembuatan kue keranjang yang menjadi andalan masyarakat jelang perayaan Imlek. Salah satu yang terkenal adalah kue keranjang Sido Makmur. Berdiri hampir 40 tahun yang lalu, industri kue keranjang ini selalu kebanjiran pesanan jelang perayaan Imlek. Kue keranjang merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan Imlek. Jika di Kota Tegal ada pusat pembuatan kue keranjang, kira-kira apa yang akan kita temukan di kota lain untuk menyambut perayaan Imlek tahun ini? Ikuti terus perjalanan tim Medcom.id dalam ekspedisi Imlek.